Selamat siang Ibu Risma. Selamat siang Bu Christine. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat walafiat. Wow, sangat luar biasa Bu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Karena nantinya saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mengamati proses jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu nantinya. Baik. Oke. Adapun yang menjadi tujuan saya untuk melakukan observasi itu Ibu adalah saya ingin mengetahui dan juga saya akan melihat bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya, seperti itu Ibu. Oh iya, baik Bu, saya siap. Oke, good Bu ya. Jadi kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi, yaitu sebagai langkah awal, persiapan awal buat kita sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Ibu ya, supaya nantinya Ibu lebih siap lagi dan juga bisa lebih percaya diri tentunya Bu ya. Sehingga nanti ketika saya masuk Ibu merasa lebih percaya diri dan berani dan juga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa Ibu. Ya, seperti itu Bu ya. Baik Bu, supaya lebih matang ya persiapan Betul, saya. ya betul ya, iya. seperti itu Bu ya. Jadi di kesempatan ini Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya, terutama yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran, apa yang akan Ibu lakukan nantinya ya. Oke, jadi di sini menurut Ibu Risma apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nantinya Bu? Begini Bu Christine, jadi untuk nanti observasi Ya. saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran. Nah, di rencana pembelajaran tersebut ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Nah, yang pertama itu nantinya siswa akan menyimak sebuah video tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi melalui proses tersebut mereka mengidentifikasi bagaimana proses perkembangan generatif pada tumbuhan dengan benar. Selanjutnya nanti saya akan mengarahkan siswa atau membimbing siswa saya untuk melakukan kegiatan diskusi dengan menyebutkan macam-macam dari penyerbukan yang disertai dengan ciri-ciri bunganya. Selain itu nanti juga siswa saya akan mengamati sebuah gambar dan video dengan berdasarkan minat dan kemampuan belajar masing-masing siswa saya. Seperti itu Bu. Oh ya. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan, jadi ada 3 tujuan pembelajaran Bu ya, yang akan Ibu capai dalam pembelajaran itu. Terus bagaimana dengan area pengembangan ya yang akan Ibu capai dalam pembelajaran itu Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Nah, area pengembangannya di sini saya memfokuskan di 3 aspek Bu. Jadi aspek pertama itu sikap. Jadi sikapnya bagaimana siswa saya itu dapat bekerja sama, percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Adapun juga dalam aspek pengetahuan. Nah, dalam aspek pengetahuan ya menambah pengetahuannya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan untuk keterampilannya bagaimana siswa saya itu keterampilan berbicaranya dapat terasah dengan baik. Oke Bu, jadi dari apa yang Ibu sampaikan itu berarti ada 3 aspek ya Bu. Jadi ada sikap, ada juga pengetahuan dan juga ada nilai keterampilan Bu ya. Oke, sangat baik Bu ya dari apa yang Ibu telah sampaikan. Jadi dari sini saya juga ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran ya, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas Ibu. Apakah bentuk-bentuk pembelajarannya, model-model pembelajarannya itu seperti apa? Metode pembelajarannya juga seperti apa? Mungkin Ibu bisa sampaikan ke saya. Jadi begini Bu, untuk pembelajaran yang nanti akan saya lakukan, rencananya itu saya ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional pada anak. Nah, di situ saya juga menggunakan metode pembelajaran problem based learning, seperti yang kita ketahui bersama ya. Kalau itu yang membuat siswa untuk berpikir kritis, ya. Nah, jadi saya di situ menggunakan penugasan dan diskusi kelompok untuk anak-anak di dalam pembelajarannya. Seperti itu. Wow, sangat bagus ya Bu ya. Tentunya ini pasti akan sangat menarik buat anak-anak karena di dalamnya juga ada metode diskusi ya. Anak-anak akan berdiskusi dengan kelompok-kelompok mereka Bu ya. Oke.
Jadi dari penjelasan Ibu yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu, Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu ya. Oke, yang sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan ya, kebutuhan anak-anak di dalam kelas Ibu, dan juga yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yang menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, PBL, Bu ya. Oke, good, Bu ya. Dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab, Bu, seperti itu ya. Sangat baik, Bu ya. Nah, bagaimana dengan ini, Bu, media pembelajaran ya? Media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas Ibu itu seperti apa, Bu? Nah, rencananya media pembelajaran yang akan saya gunakan di sini, kebetulan di sekolah ada Smart TV. Oh ya, betul. Selain rencananya saya memang mau gunakan Smart TV, Bu, tapi jika ada hambatan atau kesulitan yang menghadang ya, saya kemungkinan pakai LCD, karena di sekolah juga ada LCD kan. Oh, ya, betul. Jadi selain Smart TV, saya bisa menggunakan LCD. Dan juga untuk medianya saya untuk nanti pembelajarannya itu saya meminta siswa saya untuk membawa bunga secara langsung. Jadi otomatis siswa saya itu melihat secara langsung bunga yang mau diteliti atau diamati. Oke, jadi Ibu menggunakannya, ada fasilitas yang sudah disiapkan di sekolah. Memanfaatkannya. Oke, ya sangat baik itu, Bu ya. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan, dari media, model pembelajaran, kira-kira nih menurut Ibu rencana kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini, Bu? Waktunya itu kapan dan di mana, Bu? Kapan pelaksanaannya itu? Untuk mungkin kita bisa besok, Bu ya? Besok, ya bolehlah, karena kebetulan ada jam saya yang kosong, nanti saya bisa masuk di kelas Ibu untuk melakukan observasi. Jam berapa, Ibu? Boleh jam pertama, Ibu, kebetulan. Jam pertama, boleh. Ya, karena rencana pembelajaran saya sudah siap. Oke. Media yang saya mau gunakan juga sudah siap, Bu. Tinggal eksekusinya besok. Kalau Ibu ada waktu. Oke, jadi Ibu juga sudah sampaikan ke anak-anak ya untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan mereka bawa. Sudah. Oke, ya. Sangat baik, Bu ya. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu besok ya, jam pertama berarti 12:30 begitu, Bu ya. Iya. Oke, saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal penting yang akan saya lihat di dalam Ibu melakukan pembelajaran itu, Bu ya. Jadi Ibu jangan rasa gimana ya nanti ya, Bu ya, ketika saya datang grogi ya. Santai aja, Bu ya. Saya cuma datang melihat ya, Bu ya. Jadi nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi besok di kelas Ibu atau melihat pembelajaran di dalam kelas itu, kita akan melakukan percakapan lagi, Bu ya. Ada namanya percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Rini, nanti akan datang ya. Jadi kita akan melanjutkan percakapan itu. Masih bisa, Bu ya? Boleh sekali, Bu. Wah, luar biasa nih, Bu Risma, ini memang sangat baik sekali. Sangat mendukung. Biasa aja, Bu. Jadi sebelum kita mengakhiri percakapan ini, menurut Ibu Risma, apa yang Ibu Risma dapatkan lah dari hasil percakapan praobservasi ini, Bu? Saya mendapatkan dari percakapan praobservasi ini gambaran ya bagaimana situasi atau kondisinya saat nanti Ibu mau melakukan observasi besok. Dan saya juga lebih lebih percaya diri, lebih menyiapkan hati, mental, perasaan untuk siap dievaluasi cara mengajarnya besok sama Ibu. Oke deh, good, Bu ya. Jadi terima kasih ya, Bu ya, atas waktunya hari ini. Ibu udah menyiapkan waktunya untuk kita bisa berbincang-bincang, untuk mempersiapkan besok untuk saya masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi, dan juga nanti ada kegiatan selanjutnya untuk pasca observasi. Demikian percakapan kita hari ini, Bu. Ya, sampai bertemu di kegiatan observasi besok di kelas, dan saya percaya pasti Bu Risma bisa ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Risma ya, tetap semangat, Bu ya. Sama-sama, Bu Christine. Mari, Bu. Mari, Bu. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk anak-anakku sekalian.
sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Dewa pimpin temannya berdoa. Perhatian. Siap. Bersiap. Siap. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya, alhamdulillah karena kalian sudah berdoa, maka Ibu harap pembelajaran kita pada hari ini bisa dapat dipahami dengan baik karena kita sudah dimulai dengan berdoa. Oke, Ibu akan cek kehadirannya dulu ya. Fadil, Hadir. angkat tangan. Hadir. Oke. Alif, Hadir. Dewa Arsyadendra, Hadir. Gracia, Hadir. Kania, Hadir. Rima. Hadir. Oke, Ibu lihat semuanya hadir ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Kok kayak lemes ya? Kita ulang sekali. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Nah, ini baru hebat. Kalau dibilang hebat, aduh, Ibu juga jadinya lemes mau mengajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, oke, kita nyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila itu hewannya hewan apa? Burung Garuda. Apa? Burung Garuda. Burung Garuda itu berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Penasaran? Oke, kalau penasaran kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Bisa minta tolong Grace, pimpin temannya di depan. Siap? 1, 2, 3. Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Grace. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, sebelum kita melangkah ke pembelajaran burung Garuda. Nah, yang kita pelajari sebentar ada berkaitan dengan hewan burung juga. Bukan burung Garudanya ya,
tetapi hewan burung. Ya, sebentar kita pelajari lebih dalam apa sih kaitannya burung sama materi kita pada hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya perasaannya anak-anakku hari ini bagaimana? Silahkan kalian angkat tangan kalian. Kalau angka 1 itu menandakan kalian lagi bahagia, senang. Kalau angka 2 kalian lagi marah, kesal. Kalau yang angka 3 itu lagi sedih, murung, nggak tahu kenapa. Oke, sekarang bisa diangkat jarinya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sebelum belajar, coba diangkat tangan jarinya. Ada yang 3, ada yang 1, oh ada yang 2. Mana lagi? Ada yang 1. Coba. Nah, Dita, kenapa perasaannya hari ini? Yang 1 berarti senang. Kenapa senang, Dita? Tidak kenapa-napa, senang saja. Oh, mana lagi angkat tangannya? Ibu mau lihat. Oh, silakan Ade. Kenapa? Ade perasaan, wih marah-marah Ade ternyata. Gara-gara Ibu ngadu dia. Aduh, ini Ade. Pantas perasaannya Ade marah-marah. Siapa lagi angkat tangannya? Siapa? Rafli, kenapa Tina sedih? Cerita. Apa? Oh, lupa uang jajan, pantas dia lagi sedih. Tapi bagaimana perasaannya? 1, 2, atau 3? 1, senang. Kenapa senang? Karena senang, Ji. Wah, tapi Ibu lihat dominan di dalam kelas semua perasaannya senang mengikuti pembelajaran. Dan Ibu harap yang marah-marah dibuang jauh-jauh marah-marahnya. Ya, jangan marah-marah terus. Lebih ganteng kalau kita tersenyum, ya. Nah, yang sedih lupa bawa uang jajannya, bersabar, ya. Bersabar ya. Nah, oke. Ibu lanjut. Kita akan berlatih pernafasan terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu minta kalian pejamkan matanya semuanya. Pejamkan matanya. Pejamkan mata itu tutup mata. Ya, Umar. Tutup matanya, bukan tidur. Ya. Tutup mata kalian perlahan-lahan. Terus tarik nafas dalam-dalam. Pelan. Lepaskan pelan-pelan. Oke. Tarik nafas lagi. Lepaskan. Tarik nafas sekali lagi. Tahan sampai 1 jam. Oh, tidak, lepaskan. Ya, jadi kalian harus atur nafasan kalian supaya pikiran tenang. Jangan ditarik nafas, ditahan sampai yang keluar bukan dari mulut nih, udaranya dari sini. Nanti membuat polusi udara di dalam kelas kita, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penyerbukan. Nah, ada yang masih ingat tentang materi kita yang lalu tentang penyerbukan? Masih ada yang ingat? Silakan Aras. Hal apa saja yang Aras ingat tentang penyerbukan? Pengertiannya, pelantarannya, itu Ji. Oke, ada yang lain lagi? Tidak apa-apa, tambahkan. Silakan Dewa. Apa yang Dewa ingat tentang penyerbukan? nama bagian-bagiannya. Nah, apa? Bagian-bagian apanya? Oh, nama bagian-bagian bunga. Oke. Tetapi sebelum itu materi yang dalam pembelajaran kali ini kita akan melakukan sebentar kita akan melakukan pengamatan. Lalu kalian akan dapat menyebutkan bagian-bagian bunga dengan benar. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Sebuah video tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi kalian akan mengidentifikasi bagaimana perkembangbiakan generatifnya pada tumbuhan yang kalian bawa. Terus sebentar kalian akan diskusi dan menyebutkan macam-macam dari
penyerbukan pada bunga. Oke ya? Nah, masih ingatkah kalian bagian-bagian dari tumbuhan di atas? Ibu meminta, coba angkat tangan yang tahu. Sebentar Ibu, yang nomor 1, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Grace. Apa? Daun. Apa? Daun. Daun, benar. Ada yang tahu bagian kedua? Umam. Gambar kedua. Apa? Apa nama bagiannya? Tomat. Apa? Tomat. Tomat itu apanya kira-kira? Buah. Apa? Buah. Iya, buahnya. Ya, benar ya, tidak salah Umam. Kalau nomor 3, Atia. Akar. Akar, bagus. Nomor 4, Sule. Bunga, benar. Bagian ke-5, Acang. Batang. Apa? Batang. Iya, betul, batang. Tepuk tangan untuk kita. Oke, jadi pada gambar di atas ada bagian-bagian dari bunga. Nah, sebentar kalian akan mengamati secara langsung dari bunga-bunga yang kalian bawa masing-masing dari rumah. Oke? Oke. Jadi bagian atas itu adalah mahkota, yaitu kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji dan tangkai bunga. Nah, sekarang kalian sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya masih seperti yang kemarin ya. Oke? Nah, jadi kelompok masing-masing kelompok meneliti tentang bunga yang dibawa. Silakan kalian kerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Oke ya? Oke, silakan kalian berdiskusi dengan temannya untuk menjawab LKPD yang telah Ibu bagikan. Silakan bertanya ya kalau ada yang kurang jelas. LKPD tersebut, Ibu akan minta masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kenapa? Maju ke depan untuk mempresentasikan bagian-bagian bunga. Ya, oke, silakan kelompoknya Grace dulu maju ke depan semuanya. Satu orang yang menjelaskan ya, semuanya maju. Anggota kelompok. Silakan. Sini. Yang menjelaskan di tengah. Oke. Oke. Maju sedikit. Ya. Silakan kan ya, dijelaskan
jawabannya berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan tadi. Ini mahkota, Ya, kepala sari, benang sari, ya. tangkai putih, ada putih. Ini bakal biji yang di dalam. Oh, yang di dalam. Terus, Ini dasar bunga. yang ini apa? Kelopak bunga. Oke, bagus sekali. Silakan kembali. Ada yang berbeda jawabannya dengan kelompoknya kan ya? Ada? Tidak, sudah benar? Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompoknya kan ya? Silakan kelompok berikutnya, kelompoknya Dewa. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewa Arsyadendra. Yang di sebelah saya bernama Umam Diva Umam Asyura. Di sebelahnya lagi Nur Aras Saiful. Di sebelah kiri saya Muhammad Fakri Maulana Ibrahim. Dan sebelahnya lagi Makmul dan Aksan. Ya, silakan Dewa presentasikan bagian-bagian bunga berdasarkan pengamatan dari kelompok. Ini kepala. Perlihatkan ke teman-temannya. Lebih diangkat lagi tinggi-tinggi ya. Ini kepala putih. Ya. Kalau benang sari. Yang mana benang sarinya? Ya, terus Kepala sari, tangkai putih, mahkota, yang di dalamnya bakal biji. Ini dasar bunga, ini kelopak bunga, ini tangkai. oke, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompoknya Dewa. Tepuk tangan semuanya. Oke, jadi presentasi dari kelompok kalian semuanya sudah baik ya. Jadi materi yang kita bisa dapat adalah penyerbukan itu merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih ya. Itulah yang disebut penyerbukan. Sekarang ibu akan minta kalian untuk menyimak atau memperhatikan video yang akan diberikan ya. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum bahas pengertiannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya, ibu mau tanya, dengar dulu, jangan ada yang menjawab ya. Fokus, fokus. Ayam apa yang bisa bertelur di gunung, di lembah, di kandang macan? Pokoknya di semua tempat. A. Ayam jago, B. Ayam geprek, C. Ayam betina, D. Anak ayam. Silakan Alif. C. Apa? C. Ayam betina. Ayam betina. Ada jawaban lain? Dewa. Ayam jago. Ayam jago. Ayam jago. Adek. Apa? Di mana? Apa? Mana ayam? 5. Ayam betina. Ada jawaban lain? Ayam geprek. Lapar kayaknya Aisyah. Coba kata kuncinya fokus.
Nurki lagi. Jadi yang paling benar adalah Ayam Medina. berarti masih ada dari beberapa kalian yang kurang fokus. Ya silakan kalau ada air minumnya diminum dulu supaya lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Nah, anak-anakku tadi kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian bunga, ya, tentang apa itu penyerbukan. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri penyerbukan berdasarkan perantaranya, ya. Jadi penyerbukan itu, jadi hewan burung itu merupakan salah satu hewan yang dapat membantu penyerbukan, ya. Oke, silakan anak-anakku sekalian simak video ini. Perhatikan penyerbukan apa sih yang ternyata burung bisa membantu penyerbukan tersebut. Yang pertama, penyembuhan dengan bantuan angin atau disebut juga anemogami. Penyembuhan anemogami adalah penyembuhan pada bunga yang terjadi karena adanya bantuan angin. Angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya dan masuk ke kepala putih. Tumbuhan yang melakukan penyembuhan dengan bantuan angin memiliki ciri-ciri khusus pada bunganya. Ciri-ciri penyembuhan angin ialah: 1. Mahkota bunga berukuran kecil. 2. Warna bunga tidak mencolok. 3. Memiliki tangkai sari yang panjang. 4. Tidak memiliki kelenjar madu atau nektar. Halo. Oke, jadi setelah kita tadi mempelajari tentang ciri-ciri penyerbukan berdasarkan perantaranya, silahkan buka lembar LKPD yang Ibu berikan tadi di lembar belakang. Silahkan kalian kerjakan bersama, oke? Oke, nah sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, adakah yang bisa membagikan hal-hal apa saja yang dipelajari hari ini? Silakan angkat tangan siapa? Oke, silakan Kafi. Hal apa yang Kafi pelajari hari ini? Tentang pengertian penyerbukan. Oh, tentang pengertian penyerbukan. Apa itu pengertian penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa sampainya serbuk pada putih. Oke, ada lagi? Bagian-bagian bunga. Apa saja bagian-bagian bunga yang Kafi ketahui? Mahkota, Iya, kepala sari, iya, benang sari, iya. kepala putih, tangkai putih, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga, tangkai putih. Oke, bagus sekali. Ada yang mau tambahkan? Oke, silakan kalian. Ciri-ciri penyerbukan berdasarkan perantaranya. Apa saja? Dengan bantuan angin, dengan bantuan hewan, Mm-mm. dan dengan bantuan manusia. Iya, benar sekali ya yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang penyerbukan, baik itu yang dibantu oleh angin, hewan, manusia, dan juga bagian-bagian dari benar sekali. Jadi sebentar evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Sebentar Ibu akan kirimkan link kuisis di grup WA kelas. Jadi sebentar ada link kuisis di grup WA kelas kita. Nah itu kalian kerjakan. Ada batas waktunya ya. Jadi silakan kalian kerjakan seperti biasa ya. Oke? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian belajar terus di rumah, ulangi pembelajaran di rumah. Kalau sudah jam pulang, langsung pulang ke rumah. Jangan singgah semana-mana kalau tidak konfirmasi sama orang tua. Dan kalau menyeberang, ingat, lihat kiri dan kanan. Paham? Oke, sebelum kita tutup, silakan Dewa untuk memimpin temannya berdoa sebelum pulang. Perhatian. Siap. 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 Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Risma. Selamat pagi Bu Christine. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kalau hari ini saya bersemangat ini karena kegiatan pasca observasi. Wow, luar biasa Bu ya. Udah lama ditunggu-tunggu kali ya Bu ya? Udah lama. Oke. Ya, oke baik Bu. Jadi pada kesempatan hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas kerjasama dari Ibu Risma, mulai dari proses observasi dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi Bu ya. Jadi dalam kesempatan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dalam proses jalannya pembelajaran ya yang Ibu sudah lakukan dan waktu itu saya juga sudah masuk ke kelas Ibu untuk melihat bagaimana proses jalan pembelajaran itu Bu ya. Boleh Bu ya? Boleh Oke. sekali. Ya. Dari yang ada saya melihat bahwa dengan tujuan bahwa dari kegiatan ini kita akan mengevaluasi ya, jadi kegiatan pasca ini kita akan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan ya. Jadi untuk yang pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang sudah kita lakukan pada beberapa minggu yang lalu? Sejujurnya Bu ya, waktu observasi dilakukan pastilah awalnya saya agak nervous. Namanya kalau ada orang yang mengamati di dalam kelas, selain kita kan biasanya kita di dalam kelas itu ya mengajar, kita sebagai pusatnya ya. Tapi saat ada yang mengamati ada perasaan sedikit nervous, tapi ya setelah itu karena Bu Christine juga menciptakan suasana yang tidak membuat saya agak-agak tertekan ya saat mengobservasi, jadi saya akhirnya menikmati sampai seterusnya sampai akhir pembelajaran. Wah, syukurlah Bu ya. Jadi seperti misalnya biasa kadang-kala pengawas juga ya datang iya, ke kelas kita Bu ya. Iya. Awalnya kita rasanya kayak grogi, Iya. nervous karena mau dilihat nih ya. Tapi Betul. pada akhirnya ketika kita semua sudah berjalan, udah santai Bu ya, sudah Ya, mulai enjoy. feelnya beda Bu. Ya, betul. Agak sudah mulai enjoy, Enjoy, ya. sampai akhir. Oke, ya. Oke Bu, pertanyaan berikutnya, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Jadi waktu sesuai dengan perencanaan saya waktu praobservasi waktu itu Bu ya, saya ingin mengembangkan 3 area. Ya. Ada area pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sikap ya, Nah, betul. untuk area pengembangan pengetahuannya itu di situ anak-anak saya mau melihat pemahamannya sejauh apa dari mereka kegiatan mengamati bunga secara langsung. Oh iya. Nah, dari mereka mengamati bunga secara langsung, mereka menjadi tahu bagian-bagian bunga dan bagaimana penyerbukan dilakukan oleh bunga. Seperti itu. Nah, sedangkan di bagian area keterampilan, nah di sini terlihat ya waktu pembelajaran Bu, anak-anak keterampilan berbicaranya diasah. Ya, Nah, betul. saat mereka mempresentasikan hasil diskusinya ke depan teman-temannya, nah itu keterampilan berbicaranya anak-anak sudah mulai dilatih di situ. Nah, sedangkan di bagian area pengembangan sikapnya, nah di situ anak-anak di dalam kelompok mereka bekerja sama dan berkolaborasi untuk mencari solusi atau jawaban dari permasalahan yang saya tampilkan di LKPD mereka. Seperti itu. Jadi sudah sesuai tahapan-tahapan itu sudah sesuai ya Bu dengan tujuan pembelajaran yang ada Bu ya, karena saya lihat ada beberapa kegiatan di situ mengamati, mereka juga berdiskusi, jadi sudah sesuai ya Bu ya dengan area pengembangan yang ada Bu ya. Ya, oke, pertanyaan berikutnya. Jadi area pengembangan pembelajaran yang Ibu lakukan itu berkaitan dengan 3 hal ya Bu ya, ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya sudah cukup baik Bu ya. Cuman memang tidak bisa saya pungkiri kalau memang di dalam kelas itu terkadang masih ada saja anak-anak yang
entah kurang termotivasi dalam pembelajaran yang saya berikan, karena memang kalau dilihat secara keseluruhan hampir semuanya antusias, tetapi memang ada beberapa yang kurang antusias di dalam pembelajaran saya, Bu. Ya, biasanya memang terjadi seperti itu ya. Iya. Apalagi kalau ke dalam kegiatan diskusi ya, pasti biasa ada 1-2 anak ya yang Ya, terlihat betul. kurang aktif ya. Iya. Ya, oke Bu. Jadi menurut Ibu nih, menurut Ibu Risma, apa saja kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas saat itu? Begini Bu ya, hambatan-hambatan yang saya sering temui dan mungkin guru-guru lain juga sering temui ya. Terkadang siswa itu di dalam sebuah kelompok ada yang kurang aktif Ya, karena terkadang di dalam kelompok tersebut ada anak yang berkemampuan sudah baik. Nah, mereka mengharapkan temannya itu, sehingga mereka sudah ada yang kerjakan, sudah ada yang mewakili kelompok, sehingga dia seolah-olah saya ngikut saja, saya ngikut. Jadi tidak ada rasa ingin bersama belajar, karena memberikan sudah ada yang menjawab, tenang saja, kok tugas sudah dikumpulkan, yang penting nama saya sudah masuk, seperti itu. Jadi Bu. dia kayak ngikut saja lah Iya, ya. ngikut saja. Oke. Jadi menurut Ibu kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi Bu dengan apa yang Ibu tadi sampaikan? Saya rasa hal ini terjadi mungkin karena konten dari materi saya mungkin kurang bervariasi, dan juga mungkin yang saya sampaikan itu belum sesuai minat mereka. Nah, ini yang belum saya lakukan Bu, karena terkadang kan anak-anak mereka tertarik kalau sesuai dengan minat mereka, apa kesukaan mereka, dia baru baru mau memperhatikan begitu. Oke. Kalau untuk masalah pembagian kelompok begitu, apakah ada kendala juga ya? Nah, mungkin yang pembagian kelompok itu Bu, mungkin saya nanti akan karena kemampuan anak yang berbeda-beda Ya, Bu ya. betul. Jadi terkadang dulu sebelumnya itu saya mengelompokkan anak itu secara homogen. Ternyata setelah mendengar penjelasan dari Ibu Christine waktu itu tentang pembelajaran berdiferensiasi juga, kita saling sharing, dan ternyata pembelajaran itu jika berdiferensiasi kita malah tidak boleh mengelompokkan anak secara homogen, sebaiknya heterogen. Jadi mereka saling membantu di dalam kelompok. Nah, tinggal itu Bu yang saya mau permantap, yang anak-anak masih ada kurang motivasinya. Iya, di dalam kelompok. Jadi dari kendala itu apa rencana Ibu Risma ke depannya? Nah, rencana saya berhubung saya ingin melihat lebih dalam bagaimana minat siswa saya ingin melakukan dulu mungkin asesmen diagnostiknya, melihat bagaimana sih minatnya anak ini dan kesiapan belajarnya dan profil belajarnya mereka. Apalagi murid-murid saya ini agak bervariasi ya. dalam kelas Gaya belajarnya ada yang kinestetik, ada yang visual atau auditoria yang mendengar kan? Yang mendengar. Makanya mungkin waktu dalam pembelajaran saya belum mencakup semua gaya belajar, sehingga mungkin pada anak yang kurang aktif itu mungkin belum memenuhi kebutuhan belajarnya. Makanya mereka kurang aktif lah, kurang bersemangat menerima pembelajaran saya, karena saya lihat memang anak itu dia tipenya kinestetik, tetapi saya ingin melihat lagi lebih dalam untuk lebih jelasnya untuk semua siswa saya, seperti itu. Jadi untuk lebih pastinya Ibu mengetahui minat dari peserta didik Ibu, jadi Ibu akan melakukan diagnostik ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan yang berikutnya, kira-kira nih kapan Ibu Risma, kan Ibu Risma udah tadi menyampaikan kendala-kendala yang ada,
Dan kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu tadi sudah sampaikan? Rencana tindak lanjutnya. Oh, rencana tindak lanjut Iya. dari yang saya paparkan Iya, tadi ya. iya, betul. Rencana Bu, mungkin dalam minggu ini saya akan lakukan dulu asesmen diagnostiknya supaya saya tahu gaya belajarnya, kebutuhan belajarnya Ya. seperti apa. Nah, setelah itu baru saya rancang lagi pembelajaran yang berdiferensiasi dan sesuai dengan Dan minat. Iya. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi itulah yang tadi Ibu sudah sampaikan, rencana ke depan, rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depan ya Bu. Jadi semoga nanti pada saat nanti proses pembelajaran selanjutnya ke depan ini, Ibu dapat merancang pembelajaran yang betul-betul berdiferensiasi ya, yang memenuhi kebutuhan peserta didik minat mereka ya. Jadi sehingga apa yang menjadi tujuan anak-anak itu dalam kelompok itu semua aktif ya Bu ya, seperti itu Bu ya. Ya, oke, jadi saya yakin lah Ibu Risma bisa, karena saya lihat waktu masuk kelas anak-anak itu sangat antusias ya, anak-anak sangat luar biasa merespon setiap pembelajaran itu dengan baik. Jadi harapan saya kita sama-sama bisa benar-benar melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar siswa, dengan kebutuhan siswa kita Bu ya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Risma ya untuk semua kesempatan yang sudah diberikan, baik mulai dari masa pra, observasi dan juga pasca observasi. Mari kita menjadi guru yang mau bergerak, tergerak dan menggerakkan buat sekolah kita. Oke, terima kasih Bu Christine. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ini sudah sesuai dengan tahap coaching menggunakan alur Tirta dan sangat bagus